Tentang. Nah, satu lagi, ada data continue. Data continue ini adalah yang sifatnya itu, nih, berkesinambungan itu maksudnya dia itu punya rentang gitu. Nah, dia itu punya rentang. Seperti itu. Nah, ini hanya definisi ya, kita lanjut aja. Nah, pasti teman-teman udah tahu ya, cara penyajian data itu nggak cuma hanya dalam tabel, nggak cuma satu, tapi banyak banget. Ini ada diagram garis, ada juga ini diagram batang, ada diagram lingkaran, dan ini ada dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk tulisnya ya gitu ya. Jadi kayak satu coretan ini itu isinya 5 gitu. Jadi memudahkan kita gitu untuk menghitungnya berapa kayak gitu. Nah, jadi penyajian data itu macam-macam gitu, nggak cuma di tabel. Seperti itu. Selanjutnya, kita pasti tahu ya teman-teman, istilah-istilah rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, nilai yang paling sering muncul atau modus dan juga kuartil gitu. Nah, itu semua termasuk dalam jenis ukuran pemusatan data. Nah, gimana sih cara mencari keempat ini gitu ya? Kita lihat. Nah, yang pertama itu mean. Mean itu artinya rata-rata ya. Jadi rata-rata itu ada beberapa teman-teman. Ada data tunggal, rata-rata data tunggal, rata-rata berfrekuensi, dan juga rata-rata data gabungan gitu. Nah, kalau untuk rata-rata data tunggal, teman-teman itu bisa langsung ini aja ditambahkan terus dibagi dengan si banyaknya data. Nah, N ini adalah banyaknya data yang kita punya. Nah, gitu ya, si banyaknya data. Nah, data tunggal misalnya aku punya 2, 3, 5, dan 7, ya kan? Berapakah rata-rata ini? Ya udah, berarti nanti aku tinggal ditambahkan aja 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dibagi N-nya itu siapa? N-nya itu adalah banyaknya data. Banyaknya data kita ada 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Nah, jadi data tunggal itu untuk mencari rata-ratanya tinggal kalian tambahkan terus dibagi berapa banyaknya data. Seperti itu ya. Nah, kemudian data berfrekuensi. Nah, jadi frekuensi itu berapa kali data itu muncul dalam kelompok data yang kita punya. Kayak gitu ya, ini yang di bawah. Cara mencari rata-ratanya adalah kalian kalikan dulu si data masing-masing data dengan frekuensinya. Ini misalnya X1 dikali F1, X2 dikali F2, X3 dikali F3, X4 dikali F4, dan X5 dikali F5. Terus ditambahin gitu. Jadi inilah formulanya yang di kotak biru yang di bawah. Jadi ya ini bacanya, anyway ini bacanya, yang X yang ada topinya ini bacanya X bar gitu ya. Atau itu merupakan lambang dari atau notasi dari rata-rata kayak gitu. Nah, kalau X bar yang datanya berfrekuensi teman-teman, nih ya, jadi berarti X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 sampai seterusnya per, nah, N itu, kalau di sini, kalau yang di frekuensi, N itu adalah penjumlahan dari F1 tambah F2 tambah F3 sampai seterusnya. Seperti itu. Makanya rumusnya jadi kayak yang ini. X1 tambah F1, X1 kali X1 ditambah F2 kali F2 ditambah X3 kali F3 dan seterusnya per F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Kayak gitu. Terus kalau data gabungan gimana? Nah, data gabungan X bar gabungannya atau rata-rata gabungannya itu adalah dia mengalihkan si eh, X apa si rata-rata masing-masing data kita dengan frekuensinya gitu. Jadi ini ya bedanya antara rata-rata gabungan dan juga data berfrekuensi di sini. Kalau ini dia langsung nilainya ya, dia langsung nilainya. Tapi kalau ini dia rata-ratanya yang dikalikan dengan frekuensinya. Sama aja kayak yang tadi pernya penjumlahan dari semua frekuensi dari data itu. Seperti itu. Gitu ya kalau untuk mencari rata-rata. Boleh di screenshot dulu atau dicatat dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan median. Nah, median ini data tengah teman-teman. Median itu nilai tengah, bukan data tengah. Nilai tengah ya. Nah, median untuk data ganjil, maksudnya data ganjil ini adalah si N-nya, banyaknya data itu ganjil gitu.
si N-nya ganjil yaitu dengan menggunakan rumus yang ini, yang atas. Kalau yang N-nya genap, kita pakai rumus yang bawah. Ya. Ini maksudnya X itu menunjukkan data ke berapa gitu. Data ke sekian gitu ya. Nah, ini artinya data ke N plus 1 tambah 2. Nah, contohnya, misalnya kita punya sebuah data, eh, pakai aja yang tadi, 2, 3, 5, 7, dan 9 misalnya gitu kan. Nah, berapakah nilai tengah, siapakah nilai tengah dari si data ini gitu. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, artinya mediannya adalah X, N-nya, kita tentuin dulu N-nya berapa ya. Berarti kalau N dari data yang ini, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini N-nya 5 nih. 5 itu ganjil atau genap? Ganjil kan? Nah, makanya kita pakai rumus yang ini gitu. Berarti X N-nya 5 ditambah 1 dibagi 2. Artinya X 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2, 3 ya. X 3. Nah, maksudnya X 3 itu adalah, ini maksudnya adalah data ketiga gitu. Nah, gitu. Siapa data ketiganya? Si 5, kayak gitu. Tapi teman-teman, yang perlu diketahui adalah catatan untuk mencari min atau nilai tengah, teman-teman harus urutkan dulu. Urutkan data dari yang terkecil, gitu ya, kecil, ke yang terbesar. Nah, kayak gitu. Dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian tentukan N-nya. Apakah dia ganjil atau genap. Seperti itu ya. Nah, baru teman-teman pakailah rumus yang ini, kayak gitu. Kalau misalnya dia genap gitu ya, kalau misalnya dia si N-nya genap nih, coba kita tambah satu ini lagi ya, satu lagi 11 misalnya. Ini kan N-nya kan jadi berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya gitu. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini nih teman-teman. ME atau median itu adalah X 6 per 2 ditambah X 6 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Artinya X 6 per 2, X 3 ditambah X 6 per 2, 3 tambah 1, X 4. Nah, dibagi 2. Nah, siapa X3-nya? 1, 2, 3 si 5 dan X4-nya si 7. Artinya kita punya median 5 plus 7 per 2. Ini 12 per 2 hasilnya 6. Seperti itu. Nah, kalau median data kelompok nih tinggal di ini aja ya, dimasukin aja rumusnya. Ini TB, batas kelas bawah, N-nya itu banyak data, FKK itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas median per FI, frekuensi kelas mediannya. Nanti mungkin kalau kita ketemu si soal untuk data kelompok, nanti kita lihat ya bagaimana dia bekerja. Seperti itu teman-teman untuk mencari median ya, gampang banget ya. Jadi perlu kehati-hatian aja nih. Jadi kayak mengurutkan dulu, terus menentukan N-nya ganjil atau genap, kemudian ya udah pakai aja langsung si ininya gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada kuartil nih. Oke, sebelum kuartil sebenarnya ada modus, tapi modus ini sebenarnya tinggal teman-teman lihat mana data yang paling sering banyak muncul atau frekuensinya paling banyak kayak gitu. Udah simpel gitu aja ya. Kemudian kuartil. Nah, kuartil ini teman-teman, kita punya sekian sekian data misalnya. Nah, kuartil ini adalah pembagian data menjadi 4 bagian gitu. Nah, tapi si kuartil ini sendiri ada 3. Ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, kuartil tengah ini teman-teman, kuartil tengah atau si Q2, Q2 itu sama dengan median data gitu. Sama dengan nilai tengahnya, kayak gitu. Nah, untuk rumusnya ini teman-teman bisa lihat aja ya. Di kelas juga pasti teman-teman udah pernah dapat nih di kelas 11. Nah, jadi teman-teman boleh recall lagi. Nah, ini QI, I-nya itu adalah ini ya. I-nya itu hanya untuk 1, 2, atau 3 saja gitu. Karena kuartil itu hanya kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 gitu. Nggak ada kuartil 4, nggak ada kuartil 5 gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu untuk kuartil. Nah, kemudian teman-teman ada ukuran penyebaran data. Nah, ini ada namanya jangkauan. Jangkauan itu adalah X max kurang X min. Artinya, data terbesar, ya, data terbesar dikurangi data terkecil.
gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita punya data 2, 3, 5, 7, dan 11, maka kita punya jangkauannya adalah berapa? Berarti 11 dikurang 2 gitu. Jadi cari aja data terbesarnya siapa dan terkecilnya siapa, berarti jangkauan kita adalah 9. Seperti itu. Kalau jangkauan antar kuartil, ini adalah Q3 ke Q1, dengan Q3 itu yang kuartil atas, dan Q1 ini kuartil bawah gitu ya. Nah, gitu. Karena kuartil atas itu pasti nilainya lebih gede gitu daripada kuartil yang kedua ataupun ke satu. Terus ada juga nih namanya simpangan baku. Nih, perhatikan simpangan baku. Nah, ini rumusnya. Maksudnya seperti apa ini? Nah, misalnya kita punya data yang seperti di atas tadi ya. 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, kita cari dulu nih teman-teman. Rata-ratanya berapa? Ya, cari rata-ratanya ya. Kalau udah dapat rata-ratanya, teman-teman bisa pakai aja langsung rumus ini. Nah, rumus ini tuh maksudnya seperti ini, teman-teman. Nih, XI. XI itu siapa? XI itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Berarti kita buat 2 dikurang nanti X barnya dapat berapa dipangkatkan 2 ditambah 3 dikurang X barnya dapat berapa dipangkatkan 2 sampai semua data itu masuk gitu ya. Nah, agak panjang emang. Nih. Dan emang kayak gini ya rumusnya. Nah, ini panjang banget ya. Nih. Terus per banyaknya data gitu. N-nya. N kita siapa? N kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 data gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari tuh. Kayak gitu cara nyari simpangan baku. Jadi cari rata-ratanya dulu, kemudian substitusi ke rumusnya gitu ya. Substitusi ke rumusnya. Seperti itu. Bentar, ini harusnya N-nya masuk ya ke dalam akarnya. Nah, kemudian kalau untuk mencari variansi katanya atau ragam, teman-teman tinggal mengkuadratkan hasil dari simpangan baku. Nih, jadi simpangan baku kuadrat, ya itulah dia si variansi atau ragam. Dengan menghilangkan si akarnya. Muncul kuadrat, berarti akarnya hilang. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Eh, masih pasti teman-teman masih pada ingat lah walaupun tipis-tipis ya kan cara mencari rata-rata, median, modus dan jangkauan dan juga seperti itu. Nah, ini udah masuk ke soal. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya dulu dari penjelasan sedikit materi mengulang ya pada sesi ini. Kalau misalnya Hmm, belum ada yang mau ditanya, boleh dong ketik aman. Kalau misalnya mau ada yang ditanya, boleh langsung open mic aja atau di chat juga boleh. mau screenshot tentang kuartil tadi. Boleh. Nih, oke. Oke, ada lagi teman-teman? Udah kaman. Udah ya? Oke. Coba ya, kita langsung masuk ke soal aja ya, biar teman-teman makin paham gitu ya. Nah, oke. Nih, soal pertama. Rata-rata dari ya data itu adalah, nah, kalau ini yang aku maksud dengan data tunggal, teman-teman. Jadi, data tunggal itu dia nggak punya rentang gitu. Dia benar-benar tunggal gitu ya. Tidak punya rentang. Ya, teman-teman boleh hitung dulu ya. Nggak boleh pakai kalkulator ya, karena ini pembiasaan nih. Di UTBK juga nanti nggak boleh pakai kalkulator. Jadi kita belajar juga tidak memakai kalkulator. Nah, jadi ini tinggal teman-teman tambahin aja, dibagi si N-nya berapa gitu. Ini tinggal teman-teman tambahin. Sambil nyari ya, aku sambil nulis ini nih. Hati-hati mencari jumlahnya, gitu. Ini berapa nih? 9 ya. Nah, carilah itu jumlahnya berapa. Nah, kalau udah ketemu jawabannya mungkin boleh di-share ya di kolom chatnya jawabannya apakah A, B, C, D, atau E gitu.
Oke, ini udah ada 5 jawaban. C, ada yang C, ada yang E. Oke, jadi, ada ya. Aku juga lupa sih nih hasilnya berapa. Ada yang C, ada yang E. Oke, beda satu, ini aja ya, beda satu. Bentar, bentar. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman tambahin itu semuanya, oh ya, ini kan tadi data tunggal ya. Data tunggal tuh kan dia tidak punya frekuensi gitu. Jadi frekuensinya masing-masing satu gitu. Jadi tinggal ditambahin aja. Terus teman-teman tinggal membaginya dengan banyaknya data yang ada gitu ya. Oke, teman-teman pada jawab C ya. Ini ada Anas, Gaza, Rahman, Denis, dan Munzilo jawab C. Oke, Maulana menjawab D. Jadi, eh kalau teman-teman hitung benar-benar, ini tuh hasilnya adalah 1305 dibagi 9. Nah, udah kelihatan ya, 1305 dibagi 9 gitu ya. Ini hasilnya adalah 145 teman-teman. Hasilnya adalah C. Coba yang masih salah hitungannya dihitung ulang ya. Nah, siapa tahu ada yang nyelip-nyelip dikit nih, kok bisa hasilnya nggak tepat kayak gitu. Oke? Masih mudah ya teman-teman. Soal nomor satu masih mudah. Kemudian kita coba soal selanjutnya. Oh ya, anyway kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja ya teman-teman. Ini dia soal nomor 2. Oke. Dia nanyanya median di tabel frekuensi di bawah ini adalah gitu ya. Jadi ini karena udah berurut nilainya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teman-teman tinggal cari N-nya berapa dengan menambahkan semua frekuensinya gitu ya. Nah, dengan menambahkan semua frekuensinya, terus tentukan apakah dia ganjil atau genap. Kemudian teman-teman pakailah si median tadi, rumus ganjil atau rumus genap, kayak gitu. Nah, kalau mau mencari data keberapanya gitu ya, misalnya kayak, misalnya data ke eh, 9 gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat aja gitu dari si frekuensinya. Nanti aku jelasin. Tapi coba teman-teman cari dulu, dan boleh kalau udah ketemu jawabannya, boleh langsung dijawab di kolom chat. Oke, ini Rahman jawabnya yang C, katanya 6,5. Ya, teman-teman yang lain gimana nih? Apakah setuju? Jawabannya adalah C.
Monjiro jawabnya yang B, 6 katanya. Oke. Ya, udah ada dua jawaban ya. Tapi jawabannya berbeda, C dan B. Oke, dari Maulana juga B ya. Oke, Monjiro mengganti jawaban menjadi C, 6,5. Oke. Coba mungkin yang lain mau menjawab juga. Apakah antara dua ini jawabannya apa yang lain nih? Oke, dari Anas yang B katanya. Oke, ada yang jawab B, ada juga yang jawab C. Coba kita bahas ya teman-teman. Kalau teman-teman cari atau teman-teman tambahkan semua frekuensinya, oke, ini hasilnya kalau nggak salah 36 ya. Coba teman-teman pastiin lagi nih. Apakah dia 36? Kita coba ya. 1 tambah 5, 6 tambah 4, 10, tambah 8, 18, 18 tambah 10, 28, 28 tambah 6, 34, tambah 2, 36. Oke? Nah, perhatikan lagi nih, apakah salah-salah nih. Dari Nizar juga yang B. Oke. Nah, 36 ini teman-teman, ini apa? Genap ya. Berarti kita akan pakai rumus yang xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 gitu ya. Dibagi 2. Artinya x 36 per 2 ditambah x 36 per 2 ditambah 1 per 2 gitu ya. 36 bagi 2 berapa? 18 ya. Berarti ini x 18 ditambah 36 bagi 2, 18 tambah 1, x 19 per 2. Nah, kita perlu menemukan nih data ke-18 dan data ke-19 siapa ya? Nah, teman-teman bisa seperti ini teman-teman. Ini frekuensi, menemukannya ya. Ini frekuensi kumulatif. Kumulatif. Oke? 1, 5, 4, 8, 10, 6, 2. Oke, jadi teman-teman, menemukan datanya itu berapa, itu teman-teman bisa pakai frekuensi kumulatif ini. Caranya adalah, ini, ini yang awal tetap ya. Nah, ntar aku kasih ini dulu biar nggak bingung. Oke. Nah, yang kedua, yang di sini, teman-teman tinggal menambahkan yang di bawah, tambah yang di atas. Artinya, 1 tambah 5, ini 6 gitu. Nah, jadi maksudnya, si 3 dan 4 itu, datanya itu berada dalam rentang data pertama sampai ke 6. Kan 3 dan 4 misalnya gini ya. 3. Tiganya satu kali kan, empatnya ada 5 kali. 4, 4, 4, 4, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi teman-teman misalnya mau mencari nih, data keempat kita siapa ya gitu. Nah, data keempat kita lihat aja nih teman-teman. Teman-teman lihat dari frekuensi kumulatifnya. Apakah 3 itu udah masuk data keempat? Belum kan? Karena frekuensi dia cuma satu nih. Dia cuma di data pertama. Nah, maka yang masuk ke rentang dalam yang masuk dalam rentang data keempat itu yang ini gitu. Nah, ini 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti si 4 gitu data keempat kita. Seperti itu cara nyarinya. Sama juga nih, apakah
data ke-18 kita masuk ke yang mana ya gitu. Nah, jadi kita lihat aja gitu. Kita lihat dari si frekuensi kumulatifnya seperti itu. Nah, coba kita tambahin lagi. 6 tambah 4, 10 gitu kan. Berarti data pertama sampai data ke-10 itu isinya 3, 4, dan 5. Kayak gitu. Kemudian kita tambahin lagi 10 tambah 8, 18 gitu kan. Nah, ini ada nih data ke-18 kita ya. Artinya data ke-11 ya. Ini kan si 5 kan ya. Terakhir kan frekuensinya 4 ya. Si 5 itu, 5 yang terakhir itu berada di berada di data ke-10. Nih, karena ujungnya itu 10 gitu kan. Nah, data ke-11 kita sampai data ke-18 itu isinya 6. Kayak gitu. Nah, ya kan? Nah, maka data ke-18 kita siapa jadinya 6. Kayak gitu. Udah nih, kan sampai ke data 18 aja. Berarti data ke-19-nya udah bukan 6 gitu. Berarti ini 18 tambah 10 kita buat lagi 28. Nah, 19 itu kan udah nggak masuk ke sini ya. Berarti dia masuk ke sini. Siapa nih yang frekuensinya 10? Si 7 kayak gitu. Berarti data ke-19 kita adalah si 7. Bagi 2 sama dengan 13 per 2 hasilnya 6,5. Hasilnya yang C. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat dari frekuensi kumulatifnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini berarti 34, ini baru 36. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sekarang coba aku tanya, biar teman-teman makin paham. Kalau misalnya aku tanya data ke 23, data ke 23 itu siapa ya? Apakah 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9? 10. 7, 7. Eh, 7 ya. Jangan lihat ininya ya. 7 ya, teman-teman ya. Karena dia berada di dalam rentang ini ya. Nah, gitu. Kalau misalnya aku tanya data ke 29 siapa? 8. 8. Oke, gitu ya teman-teman caranya. Cara menentukannya seperti itu, melihat dari frekuensi kumulatifnya. Oke, coba kita lanjut lagi. Bentar. Hmm. Nah, ini soal ketiga. Jika rata-rata 2, 3, X, dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X, dan Y adalah titik, titik, titik. Ya, biasa, coba dulu. Teman-teman udah ketemu jawabannya, boleh di-share di kolom chat ya. Oke, Rahman jawab 6. Oke, terus. Oke, ini udah ada yang jawab 6 nih. Teman-teman yang lain gimana nih? Apakah setuju? Jawabannya 6. Ingat lagi ya, konsep rata-rata data tunggal artinya dia semua data ditambahkan dibagi dengan banyaknya data. Oke.
Nizar dan Munzil juga menjawab D. Oke, ketiga teman kita menjawab D ya teman-teman ya. Apakah benar jawabannya D? Oke, coba mungkin yang lain mau menjawab juga, silakan masih ditunggu. Link nama kalau ada dalam phone. Iya, iya link. Impresensi Mas Arwa. Impresensi Mas Arwa. Oke, sudah teman-teman? Oke, benar ya jawabannya adalah yang D. Caranya gimana? Caranya adalah kita cari dulu nih rata-rata dari data pertama. Kita punya data pertama adalah si 2, 3, X, dan Y gitu kan. Nah, kan definisi rata-rata itu semua datanya ditambahkan dibagi dengan banyaknya rata-rata banyaknya data gitu kan. Banyaknya data kita yang pertama ini adalah 4. Dan rata-ratanya udah diketahui siapa? Si 5 gitu ya. Nah, ini tinggal dikalikan silang aja teman-teman. Artinya, ini kita operasikan aja langsungnya. 5 ditambah X tambah Y itu sama dengan 4 kali 5, 20. Kayak gitu. Nah, X tambah Y adalah 5-nya pindah ruas, artinya ini dari positif 5, kalau pindah ruas jadinya min 5. Nah, X tambah Y sama dengan 20 kurang 5, 15. Oke, biarin aja kayak gitu ya, X tambah Y itu sama dengan 15. Jadi, X dan Y-nya nggak usah dicari gitu berapa. Nah, kemudian dia nanya, nih, 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y. Nah, dia nanya rata-ratanya gitu. Kita punya data di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5. Ini berapa gitu kan. Nah, ini teman-teman udah langsung bisa ini ya. Sorry, ini jadi. Udah langsung bisa substitusi aja nih. Nilai X tambah Y-nya berapa? Mana ya Berarti dua? 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y-nya tadi 15 ya kita dapatnya per 5. Kayak gitu. Berarti X-nya ini hasilnya 30 per 5. Hasilnya berarti 6,0. Seperti itu. Jawabannya yang D. Gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Gimana ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya nggak ada, sambil sekalian lihat soal yang lainnya. Bentar. Oke, silakan ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung aja. Mari kita melihat soal-soal yang lain. Sepertinya soal nomor 8 bagus ya. Bentar, kita lihat dulu soal nomor 8 mana nih? Ini. Oke, ini soal selanjutnya teman-teman. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan dari soal-soal yang udah kita bahas, boleh juga. Silakan. Ini katanya 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu, dan anak adalah 28. 3 tahun yang lalu rata-rata usia ibu dan anak 21. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Nanti ini kita coba inisiasi dulu dengan variabel. Kita misalkan, gitu ya. Kita misalkan umur ayah yang sekarang itu A, umur ibu itu B, dan umur anak itu C. Nah, artinya, teman-teman, kalau misalnya ada kalimat, misalnya apa tadi, 5 tahun yang lalu, usia ayah gitu kan, berarti itu adalah A kurang 5, kayak gitu.
Oke, tapi diketahuinya rata-rata usia ayah, ibu, dan anak 5 tahun yang lalu 28. Jadi teman-teman eh, cari gitu ya, si A, B, C-nya itu apa gitu loh. Berapa. Jangan lupa memperhatikan soalnya. Ini dia nanyanya hubungan kuantitas P dan Q dengan P-nya itu adalah umur ayah saat ini dan Q-nya adalah 50 tahun. Silakan coba dicari dulu. Nanti kita bahas kalau udah ada yang menjawab ya. Oke, Rahman jawab B. Munjirul dan Nizar jawab A. Oke, mana nih jawabannya? Apakah A atau B? Bentar ya, mungkin kita tunggu teman-teman yang lain yang mau menjawab. Boleh, silakan masih ditunggu. Jadi nanti pakainya yang ini ya. Jadi kayak 5 tahun lalu tuh berarti A kurang 5, si ibunya B kurang 5, si anaknya C kurang 5, kayak gitu. Jadi cari rata-ratanya, karena tadi rata-rata diketahui ya. Yang 5 tahun yang lalu tuh ini, dan 3 tahun yang lalu tuh ini. Silakan teman-teman yang lain masih ditunggu kalau mau menjawab. Jangan malu. Oke, ini Munjirul mengubah ya. Mengubah jawaban dari C ke B. Karena umur ayahnya 51. Oke. Oke, coba kita bahas ya teman-teman. Perhatikan soalnya bahwa 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu, dan anak adalah 28 katanya. Artinya, kita pakai masih masih pakai konsep rata-rata ya. Bahwa rata-rata itu adalah semua data kita tambahkan dibagi banyaknya data. Artinya 5 tahun yang lalu kalau kita ubah ini seperti ini. Rata-rata mereka adalah E. Ya, anggap aja lah ya X gitu ya kan. Rata-ratanya adalah A kurang 5 ditambah B kurang 5 ditambah C kurang 5. Nah, jadi kieu. C kurang 5 per. Nah, banyaknya data kita ada siapa? Ayah, ibu, dan anak. Ada 3 gitu. Ya. Rata-ratanya udah diketahui kan? Berapa itu? 28. Artinya, coba kita operasikan aja. Ini A tambah B tambah C. Min 5 kurang 5 kurang 5. Kurang 15 ya. Artinya seperti itu. Nah,
Oh, kirain 1 tahun yang lalu. Aduh, Nizar. Ya, hati-hati membaca soal ya. Jadi B, oke, mengubah nih. Nizar dan juga Munzirul mengubah jawaban mereka. Oke. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Nanti kalau di UTBK kita nggak diperhatikan nih cara nyari kita gimana. Jadi kayak tinggal apa si hasil akhir yang kita dapat gitu. Kalau salah pilih ya salah gitu ya. Oke, ini tadi soal nomor 8 ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman kalau udah seperti ini gampang saja ya ini dikalikan ke atas artinya 28 kali 3 itu hasilnya teman-teman pasti dapat 84 gitu ya. Kemudian A tambah B tambah C kurang 15. Artinya, kalau kita pindahkan si min 15 ini ke ruas kanan, sorry, ke ruas kiri, artinya ada 84 ditambah 15, gitu kan? Adalah si A tambah B tambah C. Nah, ini berapa nih hasilnya? 99 kan? Nah, A tambah B tambah C adalah 99. Kayak gitu. Oke? Nah, kemudian kita ketahui lagi bahwa 3 tahun yang lalu rata-rata usia ibu dan anak adalah 21 tahun. Pakai konsep yang sama, artinya B kurang 3 ditambah C kurang 3 per berapa? Sekarang per 2 ya, karena hanya diketahui ibu dan anaknya. Per 2, gitu ya. Berapa rata-ratanya? 21, gitu. Berarti ini B tambah C, min 3 kurang 3 minus 6 per 2. Artinya ini dikalikan lagi ke atas kayak tadi, 21 kali 2 adalah 42, B plus C kurang 6. Nah, 6-nya pindah, ya. Artinya 48 itu adalah B plus C, gitu ya. Nah, terus ditanya, eh umur ayah saat ini ya, kita nyari yang P berarti ya, umur ayah saat ini. Ini kan udah dapat B dan C, B plus C. Terus ini adalah A, B, C. Artinya kalau kita mau nyari si A-nya doang, berarti itu punya ayah ya. Si A-nya doang. Nah, ini berarti 99 sama dengan A ditambah B plus C tadi berapa? 48 ya kita dapatnya. Maka si A-nya adalah 99 dikurang 48. Nah, berapa tuh umur si ayahnya tuh? Bentar. Umur ayahnya 51 ya? 51 tahun. Udah dapat langsung nih dengan yang ditanya. Berarti ini si A ini adalah si P ya. Karena ini umur ayah. Berarti umur ayah saat ini adalah 51 tahun. Artinya jika kita bandingkan dengan Q 50 tahun, P itu akan lebih besar dari Q. Jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita lanjut ke soal berikutnya. Feel free aja ya kalau mau nanya, nggak usah takut-takut. Nah, itu. Nah, sekarang nih masalah median. Kalau tadi masalah rata-rata, sekarang masalah median. Median 5 bilangan 2, X, 14, 6, dan 3 adalah X. Mana hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ini udah ada clue-nya ya, bahwa median dari data itu, mediannya itu adalah si X. Nah, ingat lagi bahwa median itu rumusnya adalah ini karena N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Maka rumusnya pakai yang ganjil XN per 2. Salah, XN per 2. XN plus 1 per 2. Nah, oke, Nizar langsung menjawab yang D. Yakin yang D? Bisa loh itu dicari. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nah coba perhatikan soalnya. X itu bisa kita tebak berapa gitu. Tapi memang dia nilainya tidak pasti gitu ya. Oke, dia katanya mau mencari hubungan antara P dan Q. Dengan P itu adalah X dan Q itu adalah rata-rata data.
Kata Rahman yang A. Oke, sip. Rahman yang A. Nah, bisa kan? Bisa tuh dicari X-nya berapa. Yap, gimana yang lain? Oke, menjawab A juga. Oke, kita mesti tunggu yang lain ya. Siapa tahu mau menjawab juga. Boleh, teman-teman. Ikutan nimbrung di kolom chat. Ya, Nizar jawabnya B. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke, gimana nih? Oke, ada lagi? Oke, Nizar. Mungkin di jawaban lagi menjadi A. Oke, sip. Ya, kita bahas ya teman-teman ya. Coba kita bahas waktu kita tinggal 20 menit lagi. Oke. Jadi teman-teman bisa menebak ya, menebak si X ini sebenarnya berapa gitu. Dari lihat rumus ini. Nah, kita punya N di sini adalah berapa banyak data ada 5 ya, teman-teman. Maka median kita adalah X 5 plus 1 per 2. Artinya median kita si X itu adalah data ke 3 gitu ya. 6 bagi 2, 3. Berarti kalau kita susun teman-teman, ini ada 2, ada X, ada 14, 6, dan 3. Nah, si X itu adalah data ketiga. Berarti X, ini setelah diurutkan, dia berada di sini. 2, 3, X gitu ya. 6, 14. Nah, ini udah pasti nih urutannya seperti itu gitu. Ya, si X itu adalah data ketiga. Maka, si X ini teman-teman, nilainya berada dalam rentang 3 sampai 6 gitu. Apakah X 3, apakah X 4, 5, atau 6? Ya kan? Karena kalau kita buat jadi 3 juga, ya data ketiganya tetap dia gitu. Kalau nilai X-nya 4, data ketiganya tetap dia tetap menjadi median. 5, 6 juga data ketiganya tetap dia, kayak gitu kan. Nah, artinya si X ini nilainya adalah 3 sampai 6, kayak gitu. Misalnya, ya oke, misalnya X-nya 3, maka rata-ratanya adalah, rata-rata data itu adalah, berarti tinggal ditambahkan ya, 2 tambah 3 tambah 14 tambah 6 tambah 3. Hah? Oh iya, 3-nya ada 2 kali ya berarti. Kalau X-nya 3. Dibagi berapa? Dibagi 5. Ini hasilnya berapa nih? Bentar ya. Ini hasilnya berarti 28 ya? 28 per 5 gitu kan. Nah, ini hasilnya sekitar 5,6. Oke, kalau X-nya sama dengan 3, buat ya. Kalau X-nya sama dengan 3, rata-ratanya adalah 5,6. Lanjut. Nih, buat dulu. Oke. Nah, lanjut. Kalau misalnya kita cari X-nya sama dengan 4, maka kita punya data 2 tambah 4 tambah 14 tambah 6 tambah 3 per 5. Ini hasilnya adalah 29, teman-teman. 29 per 2. Sorry, per 5. Apa sih? Itu hasilnya sekitar 5,8 ya. Oke. Yang kedua juga ini 5,8 nih. Nah, kemudian X-nya 5. Kalau X-nya 5 berarti X barnya atau rata-ratanya adalah 2 tambah 5 tambah 14 tambah 6 tambah 3 dibagi 5.
Ini hasilnya 30/5. Hasilnya 6. Kemudian yang terakhir, X sama dengan 6. Berarti X barnya adalah 2 tambah 6 tambah 14 tambah 6 tambah 3. Gitu ya. Per 5. Ini hasilnya 31/5. Hasilnya 6,2. Nah, artinya teman-teman, dari pola ini, dari 4 nilai X yang mungkin, yaitu 3, 4, 5, dan 6, kita lihat tadi kalau X-nya 4, hasilnya 5,8, ini 6, dan ini 6,2. Nah, lihat nih, setiap nilai X-nya, pasti X itu akan lebih kecil dari rata-ratanya, ya enggak? 3 lebih kecil dari 5,6, 4 lebih kecil dari 5,8, 5 lebih kecil dari 6, dan 6 lebih kecil dari 6,2. Artinya kita dapat kesimpulan seperti ini. Oke? Nah, mana tuh yang menentukan jawabannya? Berarti kalau P-nya adalah X dan Q adalah rata-rata data, oke, berarti ini udah benar ya. Ini P, berarti P lebih kecil dari Q. Seperti itu jawabannya yang A. Nah, gitu ya teman-teman. Udah pada paham ya? Tadi mungkin sempat teman-teman salah, tapi sadar dan mengganti jawabannya. Oke. Seperti itu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita lanjut mungkin bisa satu soal lagi lah ya. Soalnya teman-teman ini hari Jumat ya, pada mau Jumatan beneran. Eh, ini Giko. Ini ntar aja nih, sama aja nih konsepnya. Oke, ini deh, terakhir, nomor 12. Silakan teman-teman cari dulu. Rata-rata 9 buah bilangan adalah M. Hanya satu dari bilangan itu yang bernilai 10. Oke, kita buat dulu. Berarti N kita ada 9. Dan rata-ratanya adalah M. Jika bilangan yang bernilai 10 tersebut diganti menjadi 28, maka rata-ratanya akan bernilai titik. Oke, Rahman menjawab yang B ya. Monzil juga jawab yang B. Yakin nih guys, yang B. Gimana nih teman-teman yang lain mungkin mau mencoba jawab? Oke. Oke, coba kita bahas ya teman-teman biar kita selesainya lebih cepat karena ini hari Jumat dan ini siang hari, teman-teman bisa mau pada soal Jumat ya. Nah, jadi kan tadi kita punya 9 data. Artinya si M ini, X bar ini adalah X1 tambah X2 tambah X3 sampai seterusnya ditambah X9 dibagi 9 ya. Berarti sorry, bagi N dong. Nah, dengan X bar kita adalah yang awalnya M, berarti X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya ini dibagi N, N-nya 9 ya. Nah, seperti itu kan? Nah, katanya teman-teman, oke, salah satu datanya itu bernilai 10. Kita buat aja si X9 ini ya, yang bernilai 10 gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang awal yang diketahui. Terus katanya, kalau nilai 10 tersebut diganti menjadi 28, artinya kita bisa membuat seperti ini, teman-teman. Ya, sama dengan X1 plus X2, 2, plus X3 plus, dan seterusnya. 28 itu kan si 10 katanya mau diganti jadi 28. 28 itu kan bisa kita bentuk dari cara seperti ini ya, teman-teman ya.
Oke, ini dibagi 9. Jadi, si 10 itu tinggal tambahin 18 untuk menjadi 28. Ya, boleh nih, pakai cara kayak gini boleh. Oke, artinya, coba kita pisahkan. Nah, ini per 9, ini per, ditambah. Nah, kayak gitu. Boleh nggak? Boleh kan? Nah, ini kan hasilnya tetap sama kan? Karena dia dibagi 9 juga gitu. Nah, artinya tadi teman-teman udah punya bahwa X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai tambah 10, ini siapa? Si M kan? Nah, ini M. Terus 18 dibagi 9 berapa? 2. Jadi hasilnya itu yang A, bukan yang B. Seperti itu. Itu ya. Sama aja kan kalau misalnya aku tulis 28 itu dengan aku tulis 10 tambah 18 gitu. Nah, cara kayak gini supaya kita memudahkan, supaya kita bisa langsung melihat gitu. Oh, ini tuh udah punya gitu tadi kita bahwa bentuk seperti ini adalah si M seperti itu. Dan mm, dan kalau kita tambahkan 18 per 9 gitu kan. Itu kan nanti sama aja deh kayak bentuk yang di atasnya. Dan 18 per 9 itu 2. Berarti rata-rata yang baru itu akan bernilai M tambah 2 kalau si 10-nya diganti menjadi 28. Seperti itu kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ini soalan yang terakhir ketemunya. Oke, siap. Ini soal yang terakhir ya teman-teman. Mungkin sekarang teman-teman bisa akses di post testnya ya. Nah, linknya masih sama. Teman-teman boleh kerjakan aja sekarang. Waktunya nggak harus 5 menit. Jadi ini mungkin aku stop share dulu dan aku akan bagikan catatan hari ini untuk bisa diulang kembali. Mungkin teman-teman mau di-review lagi ya materinya. Ya, sambil mungkin mau mengerjakan atau sambil siap-siap lah ya buat soal Zoom. Oke. Ini aku bagiin ya catatan hari ini sama kunci jawabannya. BTW yang di kunci jawaban itu nomor 9 caranya udah tepat. Cuma kayaknya salah salah ini, salah jawaban. Harusnya yang A atau B tadi. Nah, ini KJ-nya. Boleh di-download dulu ya teman-teman file yang ada di kolom chat. Pada ngirim 2 file. Nah, oke. Untuk post testnya teman-teman boleh kerjain aja lanjut nanti gitu ya. Nah, untuk sekarang teman-teman boleh download dulu si filenya yang di kolom chat. Dan sekalian aku tutup ya, mungkin segitu aja. Makasih banyak teman-teman sudah